Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifkunisa. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tingkat kesehatan bank dan rasio Kamel. Apa itu tingkat kesehatan bank? Tingkat kesehatan bank itu di Indonesia ini banyak kita jumpai, ada berbagai macam bank. Baik itu bank milik negara, swasta, pemerintah, atau yang lainnya. Salah satu unsur yang sangat diperhatikan oleh bank adalah kinerja bank tersebut. Dengan kata lain, yaitu masalah tingkat kesehatannya. Untuk melihat tingkat kesehatan bank itu dapat kita lihat dari beberapa indikator utamanya yang dijadikan dasar penilaian. Itu adalah laporan keuangan bank yang bersangkutan. Berdasarkan laporan keuangan itu akan dapat dihitung sejumlah resiko keuangan yang lazim dijadikan dasar penilaian tingkat kesehatan bank itu. Kesehatan bank adalah kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK-03/2016 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum, tingkat kesehatan bank adalah hasil penilaian kondisi bank yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja bank. Sedangkan menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004, tingkat kesehatan bank adalah hasil penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian kuantitatif atau penilaian kualitatif terhadap faktor-faktor kapital, aset, quality, management, earning, dan liquidity yang biasanya disingkat dengan Kamel. Penilaian tingkat kesehatan bank itu menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/PBI/2011 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum, bank itu wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank baik secara individual maupun konsolidasi dengan menggunakan pendekatan risiko. Penilaian tingkat kesehatan bank itu secara konsolidasi itu dilakukan bagi bank yang melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak. Menurut POJK Nomor 4/POJK-03/2016 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum, faktor-faktor penilaian tingkat kesehatan bank itu terdiri dari: pertama, ada profil risiko atau risk profile. Penilaian terhadap faktor profil risiko ini merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional bank yang wajib dilakukan terhadap 8 risiko, yaitu yang pertama ada risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, yang keempat risiko operasional, yang kelima risiko hukum, risiko strategik, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi. Kemudian yang kedua ada good corporate governance, yaitu kewajiban penilaian terhadap faktor good corporate governance itu merupakan penilaian terhadap manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip good corporate governance. Yang ketiga ada rentabilitas atau earnings. Kewajiban penilaian terhadap faktor rentabilitas ini meliputi penilaian terhadap kinerja rentabilitas, sumber-sumber rentabilitas, dan kesinambungan rentabilitas bank. Dan yang terakhir itu ada permodalan atau kapital. Penilaian terhadap faktor pemodalan ini meliputi penilaian terhadap tingkat kecukupan permodalannya dan pengelolaan permodalan. Kemudian bagaimana tindak lanjut dari hasil penilaian tingkat bank kesehatan itu? Menurut pasal 13 POJK nomor 4,
garing POJK.03/2016 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum itu berisikan ayat pertama, dalam hal berdasarkan hasil penilaian tingkat kesehatan bank yang dilakukan oleh otoritas jasa keuangan dan atau hasil penilaian sendiri atau self assessment oleh bank itu terdapat faktor tingkat kesehatan bank yang ditetapkan dengan peringkat 4 atau peringkat 5. Kemudian peringkat komposit tingkat kesehatan bank yang ditetapkan dengan peringkat 4 atau peringkat 5 dan peringkat komposit tingkat kesehatan bank yang ditetapkan dengan peringkat 3, namun terdapat permasalahan signifikan yang perlu diatasi agar tidak mengganggu kelangsungan usaha bank. Maka, direksi, dewan komisaris, dan atau pemegang saham pengendali bank wajib menyampaikan rencana tindak atau action plan kepada otoritas jasa keuangan. Kemudian ayat kedua berisikan otoritas jasa keuangan berwenang meminta bank untuk melakukan penyesuaian terhadap rencana tindak. Ayat ketiga berbunyi, bank wajib menyampaikan rencana tindak sesuai batas waktu yang telah ditentukan. Dan bunyi ayat yang keempat, apabila melebihi batas waktu penyampaian rencana tindak atas hasil penilaian sendiri, maka akan disampaikan pada hari kerja berikutnya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang rasio Kamel. Apa itu rasio Kamel? Rasio Kamel ini berisi langkah-langkah yang dimulai dengan menghitung besarnya masing-masing rasio pada setiap variabelnya. Rasio Kamel ini merupakan rasio keuangan yang gunanya untuk dijadikan suatu metode penelitian kesehatan. Itu akan menentukan tingkat kesehatan bank tersebut, akan mempengaruhi perkembangan tingkat harga sahamnya. Sistem perhitungan Kamel itu yang pertama itu ada CAR yang singkatan dari Capital Adequacy Ratio. CAR ini CAR ini adalah rasio yang memperlihatkan seberapa besar jumlah seluruh aktiva lembaga keuangan yang mengandung risiko, diantaranya ada kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain yang ikut dibiayai dari modal sendiri, di samping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber di luar bank. Rasio ini tuh dapat dihitung dengan rumus total modal dibagi dengan total ATMR. Yang kedua ada rasio aktiva tetap terhadap modal atau ATTM. Rasio ini tuh mengukur kemampuan manajemen lembaga keuangan dalam menentukan besarnya aktiva tetap dan inventaris yang dimiliki bank yang bersangkutan terhadap modal. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu di mana aktiva tetap ditambah dengan inventaris dibagi dengan modal. Kemudian yang ketiga ada ROA atau Return of Asset. Rasio ini tuh digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen lembaga keuangan dalam memperoleh keuntungan atau laba sebelum pajak yang dihasilkan dari rata-rata total aset lembaga keuangan yang bersangkutan. Rumus dari ROA ini adalah laba sebelum pajak dibagi dengan rata-rata aktiva. Laba sebelum pajak itu adalah laba bersih dari kegiatan operasional sebelum pajak, sedangkan rata-rata total aset itu adalah rata-rata volume usaha atau aktiva. Yang keempat itu ROE atau Return on Equity. Rasio ini digunakan untuk mengukur kinerja manajemen lembaga keuangan dalam mengelola modal yang tersedia untuk menghasilkan laba setelah pajak. Semakin besar return on equity, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai lembaga keuangan itu, sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah itu semakin kecil. Rumus dari ROE ini laba setelah pajak dibagi dengan ekuitas. Yang kelima ada NIM atau singkatan dari Net Interest Margin. Ini itu digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank
dalam mengelola aktiva produktifnya untuk menghasilkan pendapatan bunga bersih. Semakin besar rasio ini, maka meningkatnya pendapatan bunga atas aktiva produktif yang dikelola bank itu, sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah itu semakin kecil. Rumus dari NIM itu pendapatan bunga bersih dibagi dengan aktiva produktif. Yang keenam itu ada BOPO atau rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Nah, rasio ini itu sering disebut dengan rasio efisiensi yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen lembaga keuangan dalam mengendalikan biaya operasionalnya terhadap pendapatan operasional. Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan lembaga keuangan yang bersangkutan, sehingga kemungkinan suatu lembaga keuangan itu dalam kondisi bermasalah itu semakin kecil. Rumus dari BOPO ini adalah biaya operasional itu dibagi dengan pendapatan operasional. Dan yang terakhir ada LDR atau loan to deposit ratio. Rasio ini digunakan untuk menilai likuiditas suatu bank yang dengan cara membagi jumlah kredit yang diberikan oleh bank terhadap dana pihak ketiga. Kredit yang diberikan itu tidak termasuk kredit kepada bank lain, sedangkan untuk dana pihak ketiga ini adalah diantaranya ada giro, tabungan, simpanan berjangka, sertifikat deposito, dan rasio ini tuh dapat dirumuskan sebagai berikut. LDR itu rumusnya adalah total kredit dibagi dengan total dana pihak ketiga. Kemudian KAMEL itu terdiri dari 5 aset. Yang pertama ada kapital, yang kedua ada aset, yang ketiga ada manajemen, yang keempat ada earning, yang kelima ada likuiditas. Yang pertama itu kapital atau disebut dengan modal. Modal bank itu merupakan dana yang diinvestasikan oleh pemilik dalam rangka pendirian badan usaha yang dimaksudkan untuk membiayai kegiatan usaha bank di samping untuk memenuhi regulasi yang ditetapkan oleh otoritas moneter. Dalam permodalan itu biasanya diproksikan dengan capital adequacy ratio atau yang disingkat dengan CAR, yang menunjukkan besaran modal minimum yang dimiliki bank itu untuk menutupi risiko kerugian yang mungkin timbul dari penanaman aktiva-aktiva yang mengandung risiko. Nah, tujuan dari penilaian aspek permodalan ini itu pada suatu bank itu yaitu untuk mengetahui bagaimana atau berapa modal bank tersebut telah memadai untuk mengetahui kemampuan permodalan yang ada untuk menutup kemungkinan kerugian di dalam kegiatannya. Kewajiban penyediaan modal minimum itu atau disingkat KPMM atau CAR sekurang-kurangnya adalah 8%. Rumus dari CAR ini adalah modal sendiri dibagi dengan ATMR dikalikan dengan 100%. Aktiva tertimbang menurut risiko adalah nilai total masing-masing bobot risiko tersebut. Kemudian ada aset atau kualitas aktiva. Aktiva produktif atau produktif aset ini sering disebut dengan earning asset atau aktiva yang menghasilkan, dan ada beberapa macam aktiva produktif yang menghasilkan atau earning asset. Di antaranya itu ada loan atau pinjaman yang diberikan atau kredit. Kemudian ada yang kedua ada investment atau pengalokasian dana ke dalam bentuk surat berharga. Yang ketiga ada placement atau pengalokasian dana kepada bank atau lembaga keuangan lain. Yang keempat ada wesel dan tagihan lainnya. Yang kelima ada alokasi dana pada perdagangan valuta asing. Dalam kondisi normal itu sebagian besar aktiva suatu bank terdiri dari kredit dan aktiva lain yang dapat dijadikan sumber penghasilan bagi bank, sehingga jenis aktiva tersebut sebagai aktiva produktif. Aktiva produktif itu adalah
Penanaman dana bank baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, surat berharga, penempatan, penyertaan modal sementara, komitmen, dan kontingensi pada transaksi rekening administratif. Kemudian yang aset dari kamar yang ketiga ini ada manajemen. Atau manajemen itu adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian dari berbagai sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang secara efektif dan efisien. Dari aspek manajemen itu yang dinilai adalah manajemen permodalan, manajemen aktiva, rehabilitas, dan manajemen likuiditas. Tujuan dari adanya rasio manajemen ini itu adalah untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan laba bersih yang ditinjau dari sudut operating income-nya. Manajemen itu diproksikan dengan net profit margin atau yang disingkat dengan NPM. Rumus dari NPM ini sama dengan net profit dibagi dengan sales dikalikan dengan 100%. Kemudian aspek yang keempat itu ada earning atau rentabilitas. Rasio rentabilitas ini merupakan perbandingan dari laba setelah pajak dengan modal atau laba sebelum pajak dengan total aset yang dimiliki bank pada periode tertentu. Rentabilitas ini diproksikan dengan return on asset atau yang disingkat dengan ROA. Dan rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional atau yang disingkat dengan BOPO. Tujuan dari penilaian ini itu untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam menghasilkan income bank dari pengelolaan aktiva yang dipercayakan kepadanya. Rumus dari return on asset ini adalah laba bersih dibagi dengan total aset dikalikan dengan 100%. Dan rumus dari biaya operasional terhadap pendapatan operasional ini, rumusnya biaya operasional itu dibagi dengan pendapatan operasional dikalikan dengan 100%. Yang terakhir, aspek kamil yang terakhir itu ada liquidity atau likuiditas. Likuiditas bank itu dinilai dengan rasio antara kredit yang diberikan terhadap dana yang tersimpan dari pihak ketiga atau loan to deposit ratio. Likuiditas ini tuh merupakan suatu kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Suatu bank itu akan dianggap liquid ketika bank itu tidak sanggup membayar penarikan giro, tabungan, deposit berjangka, dan pinjaman bank yang akan jatuh tempo. Pemenuhan permintaan kredit tanpa adanya suatu penundukan. Pengukuran likuiditas itu adalah pengukuran yang sifatnya itu dilematis, karena di suatu sisi itu usaha bank yang utama itu adalah memasarkan atau memutar uang para nasabahnya untuk mendapatkan keuntungan. Yang artinya itu bisnis perbankan itu harus memaksimalkan pemasaran uangnya dan sekecil mungkin itu mencegah uang itu nganggur. Dan di sisi lain untuk dapat memenuhi kewajibannya terhadap para deposan itu dan para debitur yang sewaktu-waktu akan menarik dananya dari bank itu dituntut untuk selalu dalam posisi siap membayar. Yang artinya bank itu harus mempunyai cadangan uang yang cukup. Rumus dari LDR ini adalah jumlah kredit yang diberikan dibagi dengan total dana pihak ketiga dikalikan dengan 100%. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.